Yang saya pernah itu, kalau yang baru-baru inilah, yang saya kerjakan sendiri itu pernah satu kali itu 5 kilo. Satu pohon ya? Nah, tapi itu bukan dalam cuaca hujan loh Mas, itu dalam cuaca sudah panas. Sudah panas. Kalau cuaca hujan itu paling cuma 3 kilo pernah. Lanjut. Nanti Cak. Iki kita memayang. Oke. Ayo. Iki waduh, udan-udane minum kopi enak iki. Enak, apalagi sama gedang bakar. Kalau suasana desa itu seperti ini dah Pak. Enggak, Mas Dendi. Matur nuwun. Nikmat sekali hidup 9 ini. Urip sama. Ada usahanya setengah gundang seneng. Iki jare iki mau tadi itu mengerjakan apa? Ini tadi apa? Saya itu bingung pertanian sekarang itu gimana masalah tenaga kerja terutama itu. Oh, tenaga kerja. Saya kan kendala orang petani kan rata-rata dari kalau petani sini ya tenaga kerja. Tapi kalau Mas Randy ini kayaknya Aman kalau masalahnya aman. Aman. Ya aman, soalnya saya tak kerjakan sendiri. Aku nggarapnya nggak luas-luas gitu caranya. Soalnya terus terang sekarang kan kawasan kita memang wilayah pertanian tadinya. Iya. Tapi kan juga banyak yang ke Bromo, banyak yang di wisata lah. Banyak di wisata ya. Memang kesulitan memang untuk kalau misalnya mencari tenaga kerja banyak itu memang kesulitan ya memang. Ya, kita harus pintar-pintar cari solusi sendiri kalau posisi seperti ini. Oh ya. Salah satu solusinya sing sudah di Ya, kalau kan lahannya kan luas. ya tapi saya bersyukur dengan adanya kelompok tani yang dibuat oleh pemerintah itu kan ada bantuan kayak traktor itu. Traktor. Itu sangat membantu sekali bagi petani seperti saya. Soalnya iya. untuk olah lahan saja mungkin saya bisa banyak lah. Banyak ya. Nah, banyak untungnya di sana. Oh, berarti kalau misalnya dalam satu luasan lahan itu kalau pakai traktor seharusnya dipakai apa? Orang 10 cukup traktor satu udah cukup ya. Satu udah cukup. Ya, lebih tepatnya 1 banding inilah kalau hari hujannya enggak terlalu pagi ya hujannya. Ya itu 1 banding 10 ya, Mas. Ya. Banding 10 ya. Oh, dia Kalau ya. Kalau kasar itu saya hitung uang itu kalau satu lahan itu habis uang misal 3 juta itu ya. Saya cukup mungkin dalam 600-700 ribu sudah selesai. Oh gitu ya. Terus menang waktu juga Mas. Biasanya ya. kalau pakai manual kan rata-rata kalau luasannya sampean ini Mas kan bisa antara 10 sampai 14 hari ya. Ya. Oh iya ya. Tapi kalau pakai traktor kan sehari 2 hari atau mungkin meskipun hujannya pagi 3 hari udah selesai. Oh iya, kelebihannya sudah cepat, terus sudah itu biaya operasinya rendah. Rendah. Oh, berarti... Jadi masih ada sisa untuk uang bakso untuk orang rumah itu masih ada. Kalau Mas Edi ini gimana anunya? Sama kalau untuk persiapan lahan ya kita udah mengikuti zaman ya. Kalau pakai tenaga kerja yang istilahnya kalau orang sini tenaga kerja pen gitu ya. Itu susah. Kalau ada pun yang mau ngikut itu yang untuk biayanya gitu ya? Itu loh. Jadi enggak luasan lahan kan berapa? Kira-kira kalau cukup 1, 2 orang, 3 orang itu luasan lahan berapa yang misalnya ada kalau bahasa sini ngatasi? Ngatasi. Ya, nah, yang tercovernya kalau setengah hektar itu dibuat santai 2 atau 3 orang 1 rumah itu masih mampu. Masih mampu ya? Oh gitu ya. Berarti kalau memang apa strategi yang dipakai gitu, tapi kan intensif berarti intensif. Iya intensif karena gini kalau kita terlalu banyak luasan lahan terus perhitungan di tenaga kerjanya yang ngerjakan itu nggak ada ya kan nggak maksimal hasilnya.
Terus gitu. juga kalau urusannya balapan sama musim kan musimnya keburu bukan musimnya. Nah itu. Oh, Soalnya iya. kita kan nunggu bertanam ini nunggu musim hujan saja. Musim hujan, ya. Iya. Kalau udah kemarau kita kan ya jalan-jalan Jalan-jalan. sambil pusing. Pusing-pusing kalau bahasa Malaysia. iya. Pusing-pusing ya. Ya, tapi kira kita pusing-pusing kepala pening. Terus dari segi apa perawatan itu dari segi ya, pestisida. Kalau pengalaman Mas Adi ini gimana? Kalau saya itu kadang eh, bingungnya itu terlalu banyak apa merek itu, kalau saya bingung Pak. Oh kok bisa? Nah itu masalahnya banyak merek tapi isinya itu sama. Bahan aktifnya. Bahan aktifnya itu sama, gimana itu menurut sampean? Contohnya kayak apa itu? Misalnya bahan aktif untuk yang fungisida yang terkenal kan Mancozeb Mancozeb itu ada beberapa merek itu dengan kandungan yang sama, ya persennya. tapi harga beda gitu. Harganya beda itu maksudnya gimana? Saya sebagai petani awam ini kan gitu bingung ya. juga. Tapi dari situ tuh sudah pernah nyoba nggak? Misalnya pakai bisa yang rata-rata kalau Mancozeb kan 80% ya. Ya. Merek merek A itu harganya 100 lebih, merek B ada yang 60 kan ya, dengan 1 kilogramnya misalnya gitu. Ya, Terus nyoba yang murah misalnya sama yang mahal, itu bagus yang mana kira-kira? ya itu Sudah pernah nyoba belum? ya belum Pak. Itu Belum, ya? masanya saya memang ngejar yang murah itu dulu Yang Pak. murah. Kalau Mas Adi? Kalau aku pengalaman kebetulan kan tani masih ikut sama orang tua ya. Jadi ya hafalannya orang tua itu tadi. Merek memang banyak tapi kalau di rumahku kayak wis setia sama Satu merek satu gitu. merek yang tadinya udah teruji. Cuman kita mainnya di dosis saja. Mungkin kalau Mas Adi pakainya kan biar aman gitu ya. ya wis hampir mungkin mendekati dosis maksimal atau Ya, ditambahi dikit itu ya. Kalau aku enggak, biasanya kita Satu merek ya. satu merek itu pakai dosisnya yang kecil tapi mainnya di timing, lihat waktu. Terus bahan aktif yang dipakai beda-beda, Bahan aktif pindah-pindah. yang dipakai pindah-pindah biasanya digilir. Oh digilir. Nah, Oh gitu ya. kadang juga lihat kondisinya, kalau di lahan misalkan sudah dirasa mau serangan penyakit A gitu ya. Iya. Oh ini udah rasanya kayak gini. Kita kasih sistemik sama kontak. Jadi kalau kontaknya untuk menyelesaikan yang sudah terkontaminasi, untuk sistemiknya untuk perlindungan beberapa hari ke depannya. Oh gitu. Berarti ya ini kalau misalnya Mas Adi kalau misalnya sudah nyoba yang bahan aktif sama dengan harga beda, kalau penting mas saya sih kalau ikan biaya ya, Ya itu. yang mending yang murah kan ya. Itu kan saya hitung-hitungannya itu kan di keuangan itu. Tapi efektivitasnya itu masalahnya di situ kan. Ya. Tapi kalau yakin ya apa? Kalau yakin kan biasanya orang yakin kan apa? Memberi efek yang bagus juga sama tanaman juga kan. Nanti itu termasuk masuk ke efek doa itu. Iya efek doa itu. Ya, Tapi itu ya sesuatu. jangan juga, jangan doa terus Pak. Hujan-hujan begini udah terus nanti london nanti. Ya hakikatnya udah kepegang, masa syariatnya dilewati. Kata Pak Yai gitu, tapi saya bukan Yai loh ya. Pestisida yang paling apa ya? Kalau musim hujan ini kan musim hujan nih, ini baru terang ya. Ya. Jadi kan ya, kalau musim hujan ini kan biasanya gawat-gawatnya nih Ya. serangan. Biasanya kalau fungi atau pestisida itu pakai yang mahal, yang apa? Yang bagus atau yang mahal atau yang sesuai dengan kebutuhan apa? Bahan aktifnya ini yang sistemik. Saya pilih yang di bahan aktifnya. Pilih bahan aktifnya. Nanti kita kan bisa pilih harganya. Kalau yang harga tetap paling murah saya beli. Oh gitu ya. Jadi Ya. intinya kalau musim apa hujannya parah ini, ekstrim seperti ini, berarti sistemnya yang banyak, sistemiknya yang banyak. Tetap sistemik sama kontak. Tapi kalau sistemnya saya itu enggak saya campur Pak. Sendiri. Jadi cuma 2. Sekali itu 2. Ada teman-teman yang merekomen itu sampai 3-4 bahan aktif. Kalau saya misalnya kontaknya pakai Chlorothalonil, Iya. nah terus sama sistemiknya sama azostrobin itu Ya. saja. Oh itu saja. Nah itu rutin, misalnya 3 hari sekali, kalau cuaca agak buruk 3 hari sekali, terus itu. Terus sampai usia tanamnya sampai tua gitu sampai. Ya. Apa nggak ada kendala masalah itu apa jenis resisten apa kebal ya? Kalau satu jenis itu kan misalnya kita pakai Chlorothalonil ya. Ya. Setelah itu terus sampai itu nggak
ada gejala pernah ngalami Pak? Kalau sudah musim tanam lagi pakai itu lagi kok nggak masah itu enggak? Nggak mempan, streng. Sementara ini enggak. Enggak ya. Kalau Mas Andi, pengalamannya dari segi pestisida? Kalau pestisida aku main bahan aktifnya itu satu di timing, di aplikasi waktunya. Iya. Kalau suasananya agak kayak gini kan otomatis kan jam 9 ke atas itu kan sudah susah sinar matahari, Mas. Oh gitu ya. Nah, jadi ngalai bangun subuh pakai center headlamp itu, Ya. kita semprot sudah. Nanti ada matahari naik, kesinaran, sudah reaksi kan sama ini sudah istilahnya sudah masuk ke stomat. Itu enggak dicurigai, Pak. Sama orang-orang kalau Nah, itu itu yang jadi masalah saya. Kalau di sini kalau terlalu bahaya loh, Pak. Bahaya ya? Bisa jadi fitnah itu kalau di sini pagi. Terus iki ngene iki, Mas. Ini masalah tani orang sini kan biasanya pakai itu, pakai hari wiwitan istilahnya. Kalau tanam itu hari apa? Misalnya Pilih hari Senin Legi atau Senin Kliwon atau apa gitu. Kalau misalnya Mas Adi ini gimana? Kalau saya semua hari itu baik, Pak. Semua hari baik ya? Nah, jadi pokoknya waktunya tanam saya enggak milih-milih hari. Oh gitu ya. Enggak tahu kalau Mas Randy. Kalau Adi gimana? Ya kecenderungannya masih milih hari sih. Kalau itu kan dari keyakinan aja sama doa kita kan. Oh gitu ya. Merasakan nih hari paling baik dari perhitungan ini. Jadi kita nanamnya di hari itu dengan doa semoga nanti tidak ada gangguan hama, semoga nanti pas panennya lakunya itu harganya bagus itu. Oh, Jadi gitu. sebenarnya cuman menghantar untuk harapan aja sebenarnya. Mas. Oh gitu Berarti ya. dulu ada yang memberitahu itu masalah hari-hari yang bagus untuk tanam hari apa itu ada berarti. Ada, tapi itu bukan antara bagus sama enggak bagus ya. Semua hari itu bagus. Tapi paling bagusnya itu pasnya yang ini. Nah, terus kalau orang Jawa itu kan ada naase tahun itu. Apa itu maksudnya? Naasnya tahun itu kan biasanya dihitung di hari ini, Mas, hari pergantian di tahun Jawa itu atau Oh gitu ya. Nah, Terus nggak boleh nanam. kayak menghindari kemudian. malam satu suro gitu. Oh gitu. Sebenarnya kalau Kalau kita malam satu kenapa kok enggak boleh? Apa karena ada sundel bolong? Ya, Loh, yang saya tahu seperti itu, Ya, Mas. betul. Ada sundel bolong. kebanyakan nonton Susana ini pasti ada ada kenangan yang jelek Saya ini sama. jujur kalau satu surah itu pasti ada sundel bolong gitu. Kok sama aja ya. Inilah Oh. tahun baru kita Masehi. Oh. 1 Januari kan pada libur untuk merayakan ini pergantian Oh, tahun. iya, iya, iya. Kita istirahat dulu. Kita istilahnya banyak yang Yang happy dulu lah gitu. Jadi untuk menjaga kebahagiaan. ini masalah nulis kita masalah pertanian ya. Kalau ya. masalah hasil pertanian maksimal pernah hasil dalam satu yang sering Mas Adi apa? Tomat ya? Saya memang Dagang tomat juga ya? dari dulu dari saya kecil sekitar tahun 94 lah. 94 Iya. itu saya kenapa suka tomat soalnya 94 itu bapak saya itu merintis menanam tomat. Mau gitu. Terus hasil maksimal nanam tomat itu pernah nggak? Maksimal kalau satu pohon itu sampai berapa kilo? Yang saya pernah itu kalau yang baru-baru inilah yang saya kerjakan sendiri itu pernah satu kali itu 5 kilo. Satu pohon ya? Nah, tapi itu bukan dalam cuaca hujan loh, Mas. Itu dalam cuaca sudah panas. Sudah panas. Kalau cuaca hujan itu paling cuma 3 kilo pernah. Kalau kalau cuaca biasanya tanamnya kan mau kemarau atau pas musim hujan? Pas mulai menjelang musim hujan. Saya biasanya ya Pertengahan musim hujan. bulan 1. Bulan 1? Ya, saya kan maaf bukan saya pamer ya Mas. Ini saya juga pedagang tomat juga. Jadi tahu kapan itu perkiraan tomat itu akan harganya naik, turun. Kalau tahun ini 2001 ini saya milih ke bulan satunya atau bulan 12 sudah tanam. Soalnya tahun kemarin bulan 8 itu masih mahal tomat. Jadi mungkin tahun ini perkiraan bulan 3 paling banyak orang tanam gitu Mas. Berarti yang cocok itu tomat. Kalau Mas Adi yang Ya. cocok tanamnya apa? Biasanya antara 3 ini sih enggak apa ya, enggak kayak Mas Adi di satu jenis itu enggak. Tapi sebenarnya ide dasarnya sama kayak Mas Adi. Jadi lirik-lirik dulu, wah teman-teman nanam apa nih? Kalau paling sering? Paling sering itu gubis, kentang, bawang. Oh itu tiga-tiganya ya. Kalau gubis sampai dalam luasan lahan Setengah hektar yang setengah hektar itu berapa? Itu Atau yang rata-rata wis berarti gubis satu pohon itu satu pohon antara rata-rata 1,7 atau pas dapat rezeki baik itu ya
2 kilo atau 2 kilo. Oh, sampai 1 kilo ya. Dengan ketinggian lahan lahan. 1.200. 1.200 ya. Iya. Oh, berarti keren ya. Nih, aku belum disahabat ini Loh. ada artinya ya. Jadi, Kelihatan sampean itu orang datang ke rumahnya orang tapi keluar itu ya sampean itu. jadi katanya mau ngasih pohon, Nah, pohon pohon bakar. pohonnya nggak ada, ini pohon Belanda. Untung kopinya masih ada. Ini Ya, udah itu kopinya ada ada sampean ini. kopi ya sudah saya embat ini. Enaknya di kebun itu seperti ini, Mas. Suasana gini memang Oh, suasana istimewa bagi suasana mewah bagi orang-orang kota kan ya. Iya, betul. Bagi kita sih biasa. Bagi kita keseharian ya. Ya, ini kan kecil ya. Tapi kan menangnya kehidupan petani kalau diresapi itu kan selalu nerimo. Jadi apapun kondisinya, kayak mungkin ada keberhasilan, ada nggak keberhasilan, ya besoknya ya tetep aja balik tani. Kayak ini kan ya. Ya kalau mewahnya itu ya bukan mepet sawah sih, sini kan mepet ladang kan. Ya. Masalah ayo. Ini ngomong-ngomong labunya kok besar amat nih. Ini baru panen di kebun ya? Ya, panen di kebun ini cuma apa? Saya panen-panen di pinggir kebun itu kemarin. Ini kan nggak pakai pupuk, Enggak pakai, enggak pakai. langsung ditanam biasa, Ya. lambat gitu, Ya, bisa sebesar ini. ya. Nah ini berarti memang kalau labu itu Tapi ini sudah laku lah Pak, jangan diminta. Oh, Sudah laku. Soalnya ini Ah, labu pesanannya Cinderella. oh itu ya. Jadi memang sengaja nggak dipupuk, takut nanti kalau jadi kereta kan bau pupuk kan ada Tapi pupuknya. aku biasanya panen labu itu pas hari Halloween itu mahal-mahalnya itu. Waduh, ini kalau petani kayak saya ini sumpek lah. Oh, iya. Ada perkataan Cinderella, Halloween. Halloween itu kan itu yang medhi itu loh. Loh, saya kira yang Halloween. Ya, itu. Medhi itu. Oh bukan, oh yang Itu memedi pas ya. zaman itu pas zaman itu pas waktunya itu kok harga labu mahal itu. Jadi kalau dagang labu ya itu pas hari Halloween. Dah. Nanti kalau satu suro saya jual Halloween. Buat Halloween Pak. Ya. Nanti kalau dijualnya satu sorong nggak jadi labu Halloween Mas. Oh, Biasanya dikukus buat selamatan. oh itu ya. Jadi Iya. banyak selamatan itu ya enak juga Pak ya kalau di Iya. desa itu ya. Ya di desa itu banyak selamatan itu, jadi kita datangnya kan amin amin amin, makan pulang bawa berkat. Oh gitu ya. Ini berhubung ngomongnya sudah mau ngelantur ya, Mbak Barangkali terus mumpung terang, aku mau ke orang pintar. Oh ini belum habis ini. Loh, Iya. Apaan? Satu lagi lah. Nah, Dan mau ke orang pintar itu ini pertanyaan dulu, pintarnya yang model gimana ini? Itu orang pintar, ini kan di situ di atas bulu, atas itu kan ya ada pondok kan, itu. Nah, itu ada orang pintar di situ. nah ini loh. Nah, ini. Curiga lagi saya. Ini Itu. mau cari wiwitan apa-apa orang sini. Enggak itu. Orang pintar itu bukan Ini ada orang. kecurigaan, soalnya biasanya saya kalau cari kayu bikin gembok di situ Mas. Wah, Nah, Nah jangan-jangan dia mau ke tempat saya ketemu di sini, Nah, tapi saya ini. masih enggak. Itu orang pintar. Itu pintar angon sapi gitu. oh. Jadi biar itu ngarit terus itu pintar dia. Jadi sapi itu sampai dia panen itu panennya berhasil terus. Maksudnya Wah. dia jual harga mahal terus. Jadi Enggak. pintar. ada ilmu baru ya, berarti sapi dipanen ya. Ya. Aku dengernya sawi. Kalau sawi kan udah panen kan ditebang jual ke pasar ya. Sapinya dipanen. Ini sapinya ditanam. Itu namanya apa? Sapi hijau. Itu sapi hijau yang dipanen. Kalau sapi yang berang itu ya dijual. Dijual kan sama orang tadi kan dijual kan dapat penghasilan kan ya anggap aja Ya paham. dengan Berarti panen. kayak kebo hijau itu loh Mas Haji. Ah, ya. Kebo hijau kalau kita mikirnya dulu di sini kan kebo disemir hijau. Oh ya. Ternyata labu siam. Iya, ada satu lagi sapi apa itu? Sapi pecoy. Oh Sapi ya. putih namanya. Yang putih itu sapi putih. Oh, Itu sapi kan. putih. Terus yang biasa ngurusi sapi-sapi itu Pak Sapi. Ya, ini Saya udah mau ya udah pergi. Aduh ini habis nanti makanan saya ini.